Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Tuhan Abaloh Bali. Saya percaya kita ada detik ini karena kemurahan Allah. Tentunya sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan, mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala perkara yang Tuhan lakukan kerjakan dalam hidup kami. Kami pada saat ini Tuhan, kami ada semuanya oleh karena kemurahan dari Tuhan. Sebentar kami bersama-sama Tuhan dengan anak-anak-Mu, bersekutu bersama, berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, sehingga setiap kami anak-anak-Mu mendapatkan berkat, dan iman anak-anak-Mu dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya mempercaya itu, karena janji Tuhan pasti digenapi untuk setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini kami berikan judul janji yang tidak tergoyahkan. Kenapa ini perlu? Bagi kami ini sangat perlu buat setiap kita hari-hari ini. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kesulitan demi kesulitan terjadi dalam kehidupan setiap kita, tanpa kecuali siapapun orangnya. 8 bulan sudah kita berkecimpung bersama dengan COVID. Banyak hal yang kita dapat petik pelajaran di dalamnya. Dan ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, lebih-lebih hari ini kita dikejutkan dengan informasi dari pemerintah setempat bahwa COVID di tempat kita ini melonjak sedemikian rupa, bahkan mendekati 100% dari bulan-bulan sebelumnya. Saudara yang kasih, tentunya buat setiap kita pribadi ada tantangan yang baru dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada keluhan-keluhan dalam hidup setiap kita. Saya sudah berdoa 8 bulan untuk COVID ini, ternyata COVID malah merajalela menguasai Bali ini. Rupa-rupanya masa depan kita semakin hari semakin kabur, tidak pernah menentu, dan tidak bisa diperhitungkan oleh pemerintah. Saudara yang kasih, benar, ekonomi di Bali khususnya mengalami kemerosatan. Kita tahu kehidupan ekonomi di Bali datangnya dari pariwisata. Tapi hari ini dikejutkan, ada 68 negara tidak mengizinkan rakyatnya datang ke Bali. Tentunya keadaan yang kita hadapi lebih parah daripada sebelumnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka tema ini perlu kami angkat buat setiap kita, untuk mengingatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih, dalam masa-masa yang sulit ini apa yang kita sama-sama lakukan? Dalam kondisi yang sulit ini apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini? Apakah tetap kita harus mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kemampuan kita? Mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Sudah berdoa sedemikian lama tetapi Tuhan tidak menjawab. Bahkan ekonomi lebih parah lagi hari-hari ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari hidup setiap kita, kalau kita dengar, kalau saya dengar di luar sana, ketakutan demi ketakutan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, baik orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan orang yang takut akan Tuhan, bahkan pemimpin gereja penuh dengan ketakutan. Ya, takut dengan coronanya itu sendiri, juga takut dengan ekonomi mereka di masa-masa yang akan datang. Ketakutan menyelimuti setiap pribadi lepas pribadi. Ya, ini yang merajalela, yang menguasai hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya saya mengajak buat setiap kita, yuk kita tetap bertekun kepada Allah. Berharap dengan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita harapkan hanya Tuhan, yang menciptakan langit, bumi, dan isinya, dan yang menciptakan setiap kita pribadi-pribadi. Saudara yang kasih, firman Tuhan kita baca pagi ini dalam kitab Yesaya 54 dalam ayat yang ke-10 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang kasih, inilah janji Tuhan buat setiap kita. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Hari-hari ini kita penuh dengan penantian, kapan itu terjadi? Ya, sehingga hari-hari ini kita sudah bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, ada kisah cerita, saudara yang kasih. Ada satu keluarga, dia punya anak satu-satunya, gadis kecil umur 11 tahun, yang bernama Yani. Suatu saat, papa mamanya, dia akan berangkat ke Papua. Dan Yani harus tinggal di rumah, merawat rumah. Dan itu hal yang sudah biasa bagi keluarga ini. Sebelum papa dan mamanya berangkat ke Papua, dia berpesan kepada Yani, anaknya, yaitu papa berpesan, Yani, papa dan mama 1 minggu akan ke Papua. Kamu minta apa? Minta oleh apa? Dan anaknya katakan, Pa, saya ingin mendapatkan satu buku bacaan. Dan judulnya disampaikan kepada papanya. Oke, nanti papa akan saya belikan. Dan memang buku ini menjadi idam-idaman bagi Yani untuk dibacanya, saudara yang kasih. Tetapi papanya bilang, sayang, papa mama pergi jaga rumah baik-baik. Ya, nanti tante kalau malam akan datang ke sini menemani kamu. Rawat ikan papa ya. Saudara yang kasih, rupa-rupanya papanya memiliki ikan cupang yang dikasih, yang diperhatikan. Ya. Yang sangat berarti bagi papanya. Iya papa, kata Yani. Papa berangkat, Yani sangat memperhatikan ikan cupang ini. Takut ikan cupang itu mati. Ya, kalau mati nanti bisa dimarahi papanya. Bahkan oleh-oleh buku yang diharapkan tidak dibelikannya. Dia memperhatikan cupang ini dikasih makan. Lihat airnya kotor bahkan dibersihkan. Saya kasih. Ya, namanya anak 11 tahun, pada waktu mereka bersihkan akuarium kecil, ikannya loncat, sering kasih. Ternyata dia kaget, ikannya udah terkapar di atas lantai. Dan Yani berusaha menangkap ikan itu dan sebagainya. Waduh, dia bingung dan panik. Ternyata ikannya ditinggal menoleh, kok hilang kemana si ikan itu? Dia nggak tahu. Air tetap diganti bersih, dia menangis. Aduh, gimana nanti saya pasti dimarahin papa setelah papa dan mama pulang dari Papua. Pasti dia akan ngamuk. Pasti mungkin juga kami atau saya akan dipukul oleh papa dan mama. Saudara kasih, tiba saatnya papa datang. Dia tidak bisa menyambut dengan papanya dan gembira, tapi dia menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh papanya, kenapa sayang? Ikan papa hilang. Kemana hilangnya? Gak tahu papa. Gak tahu papa. Enggak sih. Ternyata dugaan daripada Yani meleset. Papa datang kepada Yani, dia peluk, dia cium sedemikian rupa anaknya. Dan dia membuka tasnya. Dan dikeluarkan buku yang diharapkan bagi Yani dibelikan oleh papanya. Saudara yang kasih, ternyata apa yang dilakukan oleh papanya, kasih daripada papa kepada Yani jauh berarti daripada ikan cupang yang dia miliki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tidak pernah melihat kekurangan kita, kelalaian kita dan sebagainya. Mungkin juga kita mengecewakan akan Tuhan. Tapi percayalah, saudara lebih berarti di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan janjinya pasti digenapi buat saudara dan saya, saudara kasih. Seperti Yani. Mungkin sudah mengecewakan orang tuanya.
sudah menjaga maksimal akan ikannya, tapi ternyata ikannya hilang. Nggak tahu kemana, mungkin malam hari diambil kucing, dan sebagainya. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena janji Tuhan itu melekat, saudara kasih. Ya, janji Tuhan melekat dalam hidup saudara. Ya, luar biasa kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara kasih, Tuhan berkata kepada setiap kita, saudara kasih, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang-goyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Apapun yang terjadi dalam kiri kanan, suasana seperti apa, ekonomi seperti apa, ya, mungkin juga cuaca yang tidak menguntungkan buat saudara dan saya. Percayalah, kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara kasih, ayah kita lah yang luar biasa. Ya, mungkin kita yang beranjak dari kasih Tuhan. Kita melihat bumi sedang bergoyang, kita melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, tidak sesuai dengan janji kita kepada Tuhan. Ya, kita sering janji kepada Tuhan, tapi janji tinggal janji. Janji kita tidak digenapi. Maka dari itu saudara kasih, beberapa minggu yang lalu saya berkata, kita harus belajar bertekun dengan Tuhan. Tekun adalah suatu keputusan yang kita ambil, di mana kita akan taat kepada Tuhan, akan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, dan itu kita lakukan. Berarti kita bertekun kepada Tuhan. Kalau kita hidup bertekun dengan Tuhan, pasti janji Allah digenapi, saudara kasih. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun, kepada setiap kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, walaupun saudara meninggalkan Tuhan, saudara kasih. Luar biasa kasih Tuhan buat kitab kita. Saudara kasih, tulisan yang saya bagikan beberapa minggu kemarin saya menulis, kita ada karena kemurahan Tuhan, maka kita pun belajar bermurah hati kepada sesama selagi masih ada waktu untuk kita. Sekali lagi, kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita pun belajar bermurah hati kepada sesama selagi masih ada waktu untuk kita. Tuhan berikan kemurahan yang luar biasa buat kita. Selagi Tuhan berikan kemurahan buat kita, yuk kita sama-sama bermurah hati kepada sesama kita. Ya, baik sama-sama orang percaya maupun di luar orang percaya. Kita membuka hati kita, hidup berbagi satu yang lain. Ya, dan itu kewajiban setiap kita. Kalau kita mengasihi sesama, maka Tuhan akan mengasihi kita. Kalau kita memperhatikan orang lain, maka Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan setiap kita. Tuhan kasih. Mari kita sama-sama tentunya memperhatikan firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Ya. Maka dari itu, mari kita sama tetap mengasihi walaupun kita dibenci. Tetaplah kita berdamai walaupun kita juga dimusuhi, sering kasih. Malah kita tetap mengampuni walaupun kita sering disakiti. Karena untuk itulah kita ada di tempat ini, sering kasih. Berbagi kasih kepada sesama. Memperhatikan antara satu dengan lain. Terlepas daripada doa yang dinaikkan buat setiap kita. Ya, sering kasih. Hidup harus berbagi. Berbagi kasih. Saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendoakan. Agar setiap kita menjadi orang yang kuat menghadapi masalah yang terjadi. Percayalah, saudara kasih, janji Tuhan pasti digenapi. Sekali lagi kami bacakan ayat ini. Kami rindu
ayat ini menjadi pegangan untuk setiap kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang kasih, inilah janji Tuhan, janji yang mengikat buat saudara dan saya. Biarpun apapun yang terjadi di kiri kanan kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita boleh melihat akan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka hati kita penuh dengan sukacita. Kita tahu, kalau kita penuh dengan sukacita, hati kita gembira, itu menjadi obat dalam kehidupan ini. Mari, dalam kondisi yang sulit, kondisi kita terjepit, kita bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati renungan pada saat ini, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita, apabila kita sudah selesai mendengar ini, kita boleh berbagi di antara teman-teman kita, saudara kita yang berapa orang kita boleh berkumpul. Yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita, apakah saudara mempercayai bahwa janji Tuhan iya dan amin? Yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita tetap berpegang pada ketetapannya? Dan yang ketiga, untuk siapa janji Tuhan ini menurut saudara? Amin. Tuhan memberkati untuk setiap kita. Janjimu